Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pemirsa Time Podcast, kembali kita bertemu bersama saya host Dani Sohendar di episode keempat Time Podcast. Kali ini kita akan bincang mendalam seputar perkembangan pembinaan pemuda dan olahraga di Kota Bogor, dan berkenan pada saat ini sudah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor untuk bisa mungkin menyampaikan program-program kepemudaan dan keolahragaan yang ada di Kota Bogor. Selamat malam Pak Kadis. Selamat malam Pak Host Dani dan juga warga Kota Bogor dan siapapun yang melihat acara ini. Siap. Salam kenal dari saya. Baik, ini suatu kehormatan Pak Kadis. Ini Time Podcast memang bincang mendalamnya seputar olahraga. Sip. Kemudian juga seni, budaya, pariwisata, film, musik, gaya hidup positif dan sehat. Keren juga nih podcast ini ya. Siap Pak Kadis. Dan Time Podcast juga bisa diakses melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan kali ini Pak Kadis mungkin bisa menyampaikan informasi berkenaan sebagai dinas yang menangani pembinaan kepemudaan dan olahraga, apa roadmap atau blueprint yang hendak dirancang serta rencana target yang akan dicapai jangka pendek, menengah maupun panjang. Mangga Pak Kadis. Ya baik, host Dani dan juga warga Bogor dan pemirsa yang melihat acara ini. Tentu saja kami di sini ingin menjelaskan beberapa target yang akan kami capai. Nah, di antaranya yang paling terdekat adalah kita bagaimana dua hal bisa terpenuhi. Yang pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Ya, Sapras ya Pak Kadis? Sapras, alhamdulillah. Betul. GOR di bawah kepemimpinan Dedi Zainal menjadi salah satu program prioritas daerah. Ya. Program strategis daerah. Ya. Dan ini diwujudkan di tahun ini, dimulai di tahun ini. Yang pertama adalah pembangunan venue-venue olahraga di seputar GOR. Yang pertama itu ada pembangunan stadion Pak Dani bernilai kurang lebih 116 miliar, tapi akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Ya. Yang kedua kita akan memperbaiki dan menambah gagah tuh indoor A, indoor B, kemudian juga kolam renang Mila Kencana, kemudian juga semi indoor basket, kemudian juga lapangan softball dan mini soccer, serta ada pemagaran seluruh komplek GOR. Juga kita akan ada perbaikan untuk rumput sintetis di GOR Selatan dan GOR Utara. Seperti itu rencananya. Ya, baik. Dan yang kedua, betul, di luar fisik kita akan sedang mempersiapkan dalam rangka menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Ya. Sebagai tuan rumah ya Pak Bogor, sebagai tuan rumah bersama dengan Bekasi, ya, Kota Bekasi dan Kota Depok akan menyelenggarakan 31 pertandingan. Oh, 31 pertandingan atau cabang olahraga, betul. Saya berharap ada sukses itu ya, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses mendapat keuntungan buat seluruh masyarakat Kota Bogor, terutama buat pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Baik. Seperti itu. Ya, baik. Pak Kadis, selanjutnya Dispora selama ini kan membina olahraga, yaitu melalui kolaborasi bersama KONI, kemudian KORMI, NPCI maupun Bapopsi. Nih, bagaimana konsep dan strategi Pak Kadis pelaksanaannya di lapangan gitu dari keempat tersebut? Sebetulnya saya tinggal meningkatkan saja ya, para pendahulu saya, kadis-kadis lama sudah menerapkan roadmap-nya. Tentang bagaimana mengkolaborasikan seluruh kekuatan, terutama yang menyangkut asosiasi seperti KONI ya, untuk olahraga berprestasi, dan juga untuk KORMI yang merupakan itu olahraga budaya dan olahraga masyarakat, serta NPC untuk teman-teman yang difabel ya, disabilitas betul. Ya, difabel. Jadi untuk sama-sama ini menjadikan agen-agen yang akan menggelorakan olahraga di masyarakat. Ya. Mereka begitu giat nih Mas Dani, baik itu yang berprestasi seperti cabang taekwondo, cabang basket, panahan, luar biasa banyak event-event yang dilaksanakan. Begitu juga di KORMI. Tidak sedikit Jumat, Sabtu, Minggu tuh orang senam bersama, orang dansa bersama, jalan kaki bersama. Bahkan ada yang main sumplit untuk kejuaraan di Bogor Barat, ada yang
main panahan tradisional. Ya. Luar biasa. Bergerak semua masyarakat bergerak ya, semua. berolahraga. Ya, ini cukup bagus, apalagi kota Bogor tidak terlalu besar. Sehingga setiap event di daerah tertentu itu menyedot perhatian warga masyarakat yang lain untuk sama-sama terangsang sehingga mengikuti olahraganya untuk mencapai kapasitas indeks kegiatan berolahraga tinggi di Kota Bogor. Luar biasa ini Pak Kadis. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan bisa terwujud ini Kadis. Insya Allah, sini sudah terwujud ini. Ya, kita tingkatkan terus. Betul, ditingkatkan. Baik Pak Kadis, ini kembali ke pembinaan olahraga pelajar. Bagaimana peran Dispora dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan olahraga untuk pelajar yang bekerjasama dengan Disdik dan Bapopsi? Ya, tentu saja ya kita bersama dengan Disdik dan Bapopsi sehingga insya Allah kita akan mengikuti Popda ya di Bandung. Betul. Kami sudah persiapkan ya arahan-arahan dari kami maupun dari coach maupun dari official agar pelajar-pelajar yang menjadi atlet andalan kami itu berprestasi. Kami sering menjenguk mereka untuk dalam berlatih dan kami juga membantu mereka untuk sarananya ya seperti seragamnya kita bantu dari mulai kaos, training sampai ke jaket bahkan sampai ke tas dan juga sepatu. Juga kami juga persiapkan akomodasinya untuk hotelnya. Di samping tentu kita bina terus prestasinya ya melalui 3 hal pada nih olahraga itu. Pertama adalah berlatih dengan benar. Betul. Ya. Kemudian sering adu tanding atau tryout. Dan yang ketiga adalah sering mengadakan kompetisi dan event seperti itu. Ya, turnamen. Insya Allah para pelajar yang menjadi atlet kita, andalan kita itu sudah melakukan 3 hal itu. Siap. Baik Pak Kadis, dalam perjalanan atau persiapan adakah mungkin kendala kemudian juga solusi untuk mungkin menangani olahraga prestasi pelajar di Kota Bogor sehubungan dengan adanya beberapa mungkin venue yang ada di Komplek Pajajaran kan ada pembenahan, mungkin bisa disampaikan Pak Kadis? Ya, alhamdulillah ya. Jadi Popda Jawa Barat itu ini agak tidak terpengaruh dengan adanya perbaikan venue karena jarak antara penutupan komplek kami dengan kepertandingan mereka, event mereka itu tipis sekali sehingga mereka merasakan manfaatnya luar biasa. Kan baru ditutup per September ini. Bahkan beberapa masih buka ya. Kemarin tuh Pelamenang masih buka, A dan B masih buka sampai sekarang. Jadi sempat mereka semua berlatih di semua penuh karena mereka insya Allah mulai nanti tanggal 19 ya sudah mulai bertanding mereka. Jadi mereka memang yang mungkin akan terasa itu adalah mereka yang akan porprov itu nanti kan. Nanti sampai dengan karena dari akhir September sudah pasti semua tutup tuh Hosdani sampai Desember nanti. Tapi kan kebetulan Popdanya akan dilaksanakan kan minggu depan sudah mulai berjalan. Jadi menurut saya Popda tidak ada kendala ya, hanya mungkin untuk tambah menggrowth ya, menumbuhkan semangat mungkin barangkali ke depan tinggal keterlibatan para sponsor untuk melengkapi kebutuhan agar kebutuhan atlet, pelatih maupun official sehingga mereka betul-betul presisi untuk kebutuhan sarana prasarana maupun honornya gitu seperti itu. Kita akan coba untuk tahun depan kita lebihkan lagi, kita akan mencari sponsor, jangan hanya bantuan dari KONI dan pemerintah Kota Bogor saja. Seperti itu. Baik, Pak Kadis, kira-kira untuk ajang Popda kali ini siapa pesaing Kota Bogor? Kota kabupaten mana yang sudah bersaing? Bapak warga ketahui lah untuk kita yang itu kan sudah pasti ya. Untuk Jabodetabek itu kan Bekasi gitu. Untuk Jawa Barat tuh Bandung, Bandung itu juga cukup kuat ya. Bekasi, Tangerang, Jabodetabek itu hampir setara dengan kita. Tapi insya Allah lah, saya yakin Kota Bogor itu selalu berada di 5 besar. 5 besar, betul. Ya, seperti itu. Bisakah mungkin naik 1 digit? Itu jadi menjadi target kami ya, bisa jadi posisi keempat mungkin Pak Kadis. Baik di Porpop maupun di Popda nanti seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Kita bergeser sekarang ke pembinaan olahraga NPCI atau disabilitas. Untuk tahun ini pun ada event Pepaperda. Betul. Bagaimana kesiapan dan persiapannya juga, kemudian juga target, dan kemudian juga sama kira-kira apa yang ingin diberikan himbauan atau harapan kepada teman-teman NPCI. Pak Kadis. Kepada NPCI pertama tentu saya apresiasi ya. Teman-teman, waktu itu pelatih, official maupun juga atlet luar biasa di tengah-tengah Anda ada kekurangan, tetapi Anda menunjukkan kelebihan bahkan dari yang seperti kita ya.
Mungkin saya kalau diadu lari atau diadu main bola dengan teman-teman tuh udah kalah, walaupun saya mungkin secara fisikly saya tidak lengkap gitu. Itu luar biasa, saya keren, luar biasa sekali itu. Yang kedua tentu saja NPCI Kota Bogor juga bukan pelengkap di event-event Jawa Barat atau nasional, dia sebuah prestasi. Saya optimis Pak, target-target yang telah ditetapkan oleh KONI, oleh kita itu akan tercapai, ya, oleh NPCI maksud saya juga akan tercapai dengan baik. Kita sudah menunjukkan, bahkan mungkin NPCI kita bisa naik ke tingkat nasional dan internasional. Betul. Karena sewaktu saya menjabat kepala kantor pemuda tahun 2013 ada Olimpiade Paralimpik yang muncul Paralimpik, juara Paralimpik. Saya masih ingat betul itu, cuman lupa namanya waktu itu. Luar biasa kok. Di pemerintah kita bantulah supaya mereka betul-betul. Sarannya mohon nih para pengusaha menengah dan besar Kota Bogor bantu mereka dengan berbagai macam sarana dan prasarana dan juga honor lah, terutama insentif sehingga mereka lebih bersemangat lagi. Setuju nggak? Betul. Itu yang penting itu. Setuju nih, Time Podcast melalui channel ini menghimbau tadi Pak Kadis kepada mungkin para pengusaha atau swasta mensupport Dispora, masyarakat, tidak harus pengusaha, mungkin para pejabat untuk bisa melengkapi kebutuhan mereka akan menjadi orang tua asuh bisa Pak Kadis. Asuh juga bisa. Support. Kita bantu dan mereka betul-betul berlatih dengan baik dan benar. Saya salut. Baik Pak Kadis, para juara Popda dan juara Papaperda biasanya mendapatkan apresiasi. Apa yang sudah disiapkan atau apresiasi itu bonus gitu? Silakan Pak Kadis. Bentuknya bagaimana? Tentu saja kami akan memberikan bonus, tapi seizin wali kota. Nanti akan dibicarakan di tim anggaran 2026 mungkin pelaksananya nanti. Pemberian bonusnya dalam Haornas atau dalam rangka Hari Kepemudaan. Kita akan pasti pemerintah tersebut akan mengapresiasi setiap atlet atau keluarga masyarakat di luar olahragawan juga akan memberikan suatu apresiasi berupa bonus, bisa berupa naik haji, bisa berupa mendapatkan pekerjaan gitu, dan tidak harus roda bentuk bonus uang saja, tapi juga hal-hal lain, misalnya masuk ke jalur prestasi untuk dia bisa SLTA, bisa juga di perguruan tinggi dibantu atau di perguruan tinggi swasta. Kita akan bantu bahwa teman-teman berprestasi. Makanya berprestasi teman-teman, semangat ya, baik itu KONI, KORMI maupun NPCI. Pak Kadis jadi sudah mempersiapkan ya? Sudah mempersiapkan. Kita jadi Papaperda harus punya tanggung jawab moral dan intelektual. Tanggung jawab. Ada kebanggaan juga untuk mereka ya. Mereka telah mengharumkan nama Kota Bogor, bro. Setuju Kadis. Masa diberikan kita apresiasi tidak atau bonus Pak Kadis? Kerjaan saya ringan kan, hanya mempersiapkan saja. Mereka yang bertanding di lapangan berat. Betul. Dan mereka mengharumkan Kota Bogor. Itu yang kerennya. Kita. Baik Pak Kadis. Sekarang mungkin bergeser lagi. Tadi Pak Kadis sudah mensupport olahraga pelajar, olahraga disabilitas. Nah kembali ke persiapan Porprov. Seperti diketahui Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok ditunjuk menjadi tuan rumah bersama Porprov tahun 2026. Bagaimana kesiapan-persiapan juga, kemudian juga sarana prasarana tadi yang disampaikan apa saja yang sedang dikerjakan, kemudian juga PNU serta kesiapan kontingen Kota Bogor bersama KONI, mungkin apa saja yang mungkin sudah dan akan dipersiapkan. Mangga Pak Kadis. Insya Allah ya, Kota Bogor itu sedang dalam 3 hal. Pertama ada perbaikan sarana olahraganya Pak Dani ya. Nanti di antaranya tentunya venue-venue yang ada di GOR ya, yang jumlahnya kurang lebih ada 11 fasilitas ya. Kemudian juga kita juga akan terus ya bekerja sama dengan venue-venue milik swasta dan milik yayasan, sekolah gitu ya. Contohnya misalnya venue yang dimiliki oleh IPB ya. Nah, IPB itu ada balapan basketnya juga. Jadi kita sedang menyusun atau mendata venue-venue yang baik itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun oleh swasta maupun oleh yayasan pendidikan yang bisa dijadikan ajang untuk menjadi tuan rumah bagi Porprov yang diadakan di Kota Bogor yang 31 cabang tersebut. Yang kedua, kami juga telah menyusun anggaran untuk penyelenggaraan itu kita siapkan ya. Ini belum dikoreksi ya, baru dalam perencanaan tuh sekitar 70 miliar. Untuk wasit, untuk akomodasi hotel, penyelenggara dan sebagainya ya. Kita akan untuk sewa penyu dan seterusnya. Kemudian juga kita juga telah menyiapkan 60 miliar untuk kontingen Kota Bogor. Kontingen juga ada. Kontingen beda lagi. Penyelenggara itu kan berarti kan panitia. Kalau kontingen itu untuk atlet official dan pelatih atau coach.
Kota Bogor, asal Kota Bogor. Luar Sudah biasa disiapkan ini oleh kesiapannya. Wali Kota Bogor. Kami juga sedang meminta bantuan dari pemerintah provinsi untuk Siap. memberikan hibah kepada kita dalam rangka memperbaiki seluruh fasilitas sarana olahraga. Kami sudah baru mendapatkan 20 miliar dari target sekitar 72 miliar Iya. bantuan dari provinsi. Iya, iya. Baik Pak Kadis, selain mungkin persiapan ini, selama proses berjalan pembangunan venue olahraga, nah bagaimana strategi mungkin Dispora, kemudian KONI dan Pengcap menyikapi untuk training center atau pemusatan latihan di cabur-cabur. Ini tadi disampaikan kan ada beberapa mungkin venue swasta yang mungkin bisa dipergunakan. Dan ada upaya lain dan solusi yang lain mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan. Pak Dhani, jadi pertama nanti mungkin masing-masing cabur yang memiliki training centernya. Ya. Nah, contoh judo itu kan training centernya ada di Unitek. ada di Unitek Betul. seperti itu. Nah, kami juga menghimbau teman-teman selama kan waktunya masih panjang untuk latih tanding paling tidak lah. Tapi kalau bisa kayak IPSI lah, ya Pencak Silat tuh udah melakukan tryout ke Subang gitu seperti itu. Itu penting sekali karena untuk mendapatkan suasana kompetisinya sehingga ketika kita berlatih, nah kita pengen evaluasi melalui latih tanding, apalagi tryout, bisa tryout dengan kota kabupaten lain, misalnya dengan Ciamis, dengan Tasik, dengan ini sebelum kita nanti bertanding dengan lawan-lawan yang kurang lebih sama seperti itu penting banget. Jadi kita ada tryout, ada TC ya, training center, juga ada latih tanding dengan sesama klub di Kota Bogor. Seperti event-event bola basket DBL ya, mini soccer gitu, bola tangan, kemudian taekwondo, Pencak Silat, mereka sekarang sebagian sudah melakukan latih tanding karena untuk itu menguji prestasi atlet itu 3 hal tadi kan. Betul. Yang pertama adalah berlatih dengan disiplin dan keras. Kedua, memiliki pelatih yang memang bersertifikasi. Yang ketiga, sering-sering latih tanding atau tryout ke tempat lain atau kita mengundang kota kabupaten untuk melakukan uji tanding dengan kita atau mereka tryout ke tempat kita. Itu pasti itu hasilnya akan lebih maksimal. Berbagai upaya nih Kadis ya. Berbagai upaya di samping luar biasa Pak Dispora ini. Gizi para atlet, honor para atlet, suasana nyaman kita ciptakan. Nah, wali kota kan ini membangun venue-nya ini ada tujuan. Bisa memperbagus Kota Bogor dengan fasilitas olahraga juga biar masyarakat dan atlet enak menggunakannya, rumputnya bagus gitu dan seterusnya. Ya. Baik Pak Kadis, ini bicara target sama lah seperti Popda atau Perda. Yang saya ikuti informasi tahun 2023 Porprov terakhir di Ciamis, Kota Bogor kan menduduki ranking 5. Nah, sebagai tuan rumah bersama juga Kota Bogor, kemudian Kota Bekasi dan Kota Depok, apakah mungkin akan memenuhi harapan bisa 1 digit lagi juga naik menjadi ranking 4? Bagaimana harapan? Jadi kira-kira Pak Kadis semangat? Ya, kita sebagai manusia yang mempunyai keinginan ya harus mempunyai cita-cita, mempunyai target seperti itu. Kalau enggak kita tidak terpacu. Kita maupun official maupun pelatih apalagi atlet, makanya kita punya target. Kalau tidak salah 23 itu sekitar 37 sampai 76 lah medali emasnya tuh. Nah, kita punya target 100 emas. Gitu. Nah, kalau hitungan kami di 70 itu bisa peringkat 5, mungkin di 100 emas tuh paling sial peringkat 4 dah. Itu peringkat 3 gitu. Mudah-mudahan. Bahkan mudah-mudahan bisa lebih dari 100 emas. Target kami 100 emas. 100 emas sekarang ya? Iya, betul, gitu. 100 emas Bogor menyala. Betul. Gitu. Iya. Target kita. Jadi kita tetap pasti punya target, dan target itu udah kita tanamkan di diri para pelatih, di diri para official maupun diri para atlet dan juga keluarganya tentunya sebagai supporter. Betul. Siap. Seperti itu. Ya, baik Pak Kadis, untuk mewujudkan 3 sukses tadi, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan administrasi, mudah-mudahan mungkin penyelenggaraan ini mendapatkan support dari khalayak ramai lah, dari masyarakat, stakeholder, mungkin dari juga semua Porkompinda. Mungkin melalui Time Podcast ini Pak Kadis bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, mungkin juga ke Porkompinda terutama di sini. Bagaimana Pak Kadis? Ya, jadi kita pengen 3 sukses. 3 sukses itu 1 sukses prestasi, artinya kita tercapai 100 emas, kemudian peringkat kita bisa naik ke 4 atau bahkan ke 3. Betul. Yang kedua, kita ingin sukses penyelenggaraan, di mana sarananya memadai,
para penyelenggaranya, wasit, official semuanya profesional, atletnya fair play gitu kan, tidak sportif gitu. Kemudian yang terakhir bukan sukses administrasi, tapi sukses keuntungan. Keuntungan ya. Kita ada lagi dengan adanya penyelenggaraan ini. Tagline-nya bagus sekali nih Kadis. Keuntungan, sukses keuntungan, baik itu untuk para atlet official, pelaku ekonomi maksudnya, maupun buat masyarakat dan pelaku ekonomi ya, UMKM dan sebagainya. Kami sudah akan bekerjasama dengan PHRI, di mana PHRI nanti kita akan rapat dengan pengusaha restoran, hotel, agar mereka hotel-hotel menyediakan diskon dan kendaraan yang akan mengangkut atlet tempat penginap ke tempat-tempat pertandingan atau ke tempat wisata. Ini merupakan kolaborasi yang bagus, sehingga nanti kami harapkan tidak hanya atlet yang datang ke sini, tapi juga bersama dengan keluarganya dan supporternya. Berarti ini perlu dukungan dari para OPD ya Kadis ya? Otomatis. Berarti kan lumayan. OPD, para dinas. Dengan persiapan bisa sebulan penuh ini hotel ataupun itu target kita ke sana. Jadi itulah kita aja target suksesnya, target mendapatkan keuntungan. Keuntungan ya, profit. Bukan target administrasi, bukan. Seperti itu supaya mendapatkan profit. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada para pengurus asosiasi hotel restoran, Kadin, HIPMI, himpunan pengusaha wanita untuk siap-siap ya, restoran-restoran buka gitu, dan kita akan mencoba berkolaborasi dengan hotel tempat menginap atlet supporter itu untuk ada kendaraan samping diskon, ada hotelnya diskon, kemudian juga ada kendaraan yang akan mengangkut seperti kendaraan Uncala ke tempat lokasi pertandingan dan ke tempat lokasi pariwisata, baik itu kuliner, fashion, tempat-tempat hiburan seperti karaoke, bioskop dan lain sebagainya. Jadi ada unsur sport tourism ya. Harus dong. Nanti kita akan bersama dengan Dinas Pariwisata. Luar biasa ini. Bersama dengan para camat dan lurah untuk membiarkan itu, disamping dengan para pengusaha hotel, restoran, tempat hiburan, taman-taman, UKM, Perindak dan seterusnya. Nah ini yang diharapkan oleh Time Podcast nih, himbauan dari Pak Kadis. Semoga bisa didengarkan ini Pak Wali, masyarakat Kota Bogor. Porkopinda mohon dukungannya semua. Mereka harus pasti mendukung. Support Pak Kadispora ini, punya hajat besar ini ya. Siap. Pak Kadis sedikit juga ini, tadi kan sudah bercerita banyak juga lah berkaitan dengan pembinaan olahraga. Kan Pak Kadis juga sebagai Kadis yang menangani kepemudaan. Sedikit bagaimana juga update nih kepemudaan di Kota Bogor. Kepemudaan di Bogor pertama, insya Allah ya, mudah-mudahan hibah untuk KNPI bisa naik di zaman saya. Saya sedang berjuang itu. Kedua, kami Pak sedang merancang kegiatan dalam rangka Hari Kepemudaan ya. Pertama akan ada acara Malam Keakraban Pemuda. Dari situ akan berkumpul, saya targetkan 400 pemuda dari kalangan pengurus OSIS, kalangan pengurus BEM perguruan tinggi negeri, kemudian dari OKP, dikumpul bersama budayawan, bersama para pengusaha, Porkopinda dan seterusnya untuk adakan dialog sekaligus makan bersama malam hari. Kemudian tapi sebelumnya kita ada rangkaian, pertama adalah kita ada ceramah-ceramah tapi bentuknya stand up comedy. Kita akan cari. Itu belum pernah tuh Pak Kadis. Iya, komedian-komedian yang bisa menasehati sekaligus lucu, misalnya jangan bullying, kemudian stop narkoba, kemudian hentikan seks bebas, hentikan pernikahan dini, misalnya gitu. Cari pekerjaan. Jauhin narkoba ya Pak Kadis? Jauhin narkoba dan seterusnya. Tapi dalam bentuk humor, dalam bentuk bahasa gaul. Kemudian kita juga akan ada rangkaian perlombaan di kalangan pemuda, seperti karya tulis untuk bagaimana supaya tidak ada tawuran di Kota Bogor. Bagaimana agar pemuda itu mampu untuk menciptakan dirinya bisa bekerja di dalam dan luar negeri. Seperti itu. Kemudian kita juga akan mendirikan English Club. Karena Pak Dhani perlu diketahui bahwa cakupan pekerjaan di luar negeri itu sangat banyak. Dengan menyanyikan gaji yang besar, dia hanya memerlukan 2 hal. Pertama ada hard skill, misalnya jadi perawat, jadi mekanik, maintenance gedung, chef gitu, operator IT, operator alat berat misalnya. Tapi tambah satu, harus bisa bahasa Inggris. Kayak Pak Dhani itu. Dia bisa cari kerja di mana. Pemuda kita kalau saya lihat kurang. Secara umum rata-rata bahasa Inggris kurang. Makanya saya punya niat Pak Wali mohon dukungan, Pak Sekda. Kita akan mendirikan. Dan bila perlu saran nih dari Time Podcast bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang menyalakan bahasa Inggris Pak Kadis. Sebenarnya tidak usah lembaga pendidikan, orang-orang individu aja yang memiliki strategi untuk mempercepat kemampuan berbahasa Inggris. Nah, saya ingin bahwa di dalam pelajaran English Club itu bukan belajar grammar atau speaking tapi tematik Pak. Misalnya minggu ini bicara tentang sport, tapi dikasih dulu bahan-bahan bahasa-bahasa yang terkait kata-kata yang terkait dengan sport. Berikutnya tentang musik. Nanti itu si coach ngasih tentang bahasa-bahasa yang terkait dengan musik. Berikutnya tentang film.
bahasa tentang film. Berikutnya tentang misalnya yachts, tentang kepemudaan. Bahasa tentang kepemudaan berikutnya tentang. Jadi tema per tema ya. Tema per Jadi tema. Keren ini. Nah, nanti kalau tidak bisa luar ngerti. biasa nih pemuda Kota Bogor nih. Iya, jadi konsepnya Pak Kadispora. memperkaya vocab dan pronunciation cara bicara di tema-tema tertentu. Jadi kalau dia mau kerja misalnya di pariwisata, berarti ini bahasa-bahasa tentang perhotelan, tentang chef, tentang pelayanan gitu. Dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang menciptakan pekerjaan di luar negeri banyak sekali menjadi. Kita ciptakan diaspora baru yang menjadi pahlawan devisa dan di kalangan pemuda dalam mereka menggapai Indonesia emas. Bukan kerja di dalam negeri, di luar negeri banyak sekali. Kita kalah sama Bangladesh, Filipina. Kita kalah banyak. Kita banyak yang ngambil unskilled. Padahal unskilled itu murah dan tidak ada jaminan. Kerja di kebun sawit, menjadi PRT di luar negeri kecil, $5 sejam. Coba kerja jadi chef, perawat rata-rata $15 sampai $20 per jam. Oh, besar sekali ya. Kerja di luar negeri. Iya, jadi anak-anak itu punya terampil. Perawat, mekanik otomotif, mekanik motor ada. Bahkan driver sendiri dibutuhkan di Jepang. Oh gitu. Tapi tidak bisa bahasa asing. Nah, kendala jadi, itu. Jadi kita pada takut dia. Itu tanggung jawab kita. Betul. Jadi saya akan menceritakan itu untuk pemuda tuh. Malam keakraban. Ada semacam ceramah-ceramah melalui stand up comedy dan seterusnya. Baik, sedikit mungkin juga tadi sudah disampaikan pembinaan terhadap KNPI. Untuk Pramuka sendiri sedikit mungkin Pak Kadis juga bercerita. Pramuka kita kan sudah hebat menjadi update informasinya. Dan saya itu kan kemarin Pramuka Kota Bogor kan. Saya ini boleh dicek ya. Ketika saya di DKPP saya bentuk satuan karya bumi pertama kali di pertanian. Oh ya. Jadi Pramuka yang akan nanti di KWT di kelompok tani remaja itu ada nanti yang satuan-satuan pangkalan untuk bagaimana pramuka bisa bekerja namanya satuan kerja di arena pertanian. Ketika saya pindah ke DDPKKB, saya bentuk Satkar Bangga Kencana. Nah, saya melibatkan sekolah-sekolah, hampir 20 sekolah saya libatkan untuk membuat sangkalan-sangkalan. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan berarti ya? Iya, sama pendidikan, satuan pangkalan di tiap sekolah. Di mana pramuka berbicara juga tentang pentingnya persiapan menikah, pentingnya tidak boleh, pentingnya tentang gizi, kesehatan di kalangan remaja dan pemuda. Itu, dan semakin banyak satuan karya di kalangan dinas, kemudian kita gerakan juga di masyarakat. Melalui grup-grup kepramukaan, karena pramukaan itu kan Dharma Satya kan dia akan berguna seluruhnya kegiatannya. Penting untuk meningkatkan patriotisme, untuk menguatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa agar anak-anak kita tidak terjerumus kepada penetrasi asing yang merusak tatanan kehidupan bernegara. Untuk negeri kita tetap utuh, tetap maju sampai tahun kapan pramuka salah satu tempat anak berkumpul yang sangat baik menurut saya. Seperti itu, karena banyak diajarin keterampilan kan, terutama basic skill, bagaimana di hutan, bagaimana memasak, bagaimana membuat tali, bagaimana membuat kemah, itu basic skill yang sekarang anak-anak jet tuh kurang jago. Oh iya. Terus anak-anak tuh sekarang tuh pengen cepat, sebat kompetisi. Instan ya sekarang sudah tidak bisa misalnya jarang yang bisa benerin mobil, yang bisa benerin genteng, atau bagaimana merawat ayam, merawat burung dara. Beda dengan zaman kita dulu. Kita diajarin benerin genting, benerin ban bocor, benerin kalau ada misalnya laci-laci yang loklek kita cari. Mungkin ada yang ngerti mana bedanya obeng, gagap dengan tang gitu. Jadi karena mainnya di komputer terus nih. Seperti itu, padahal touch dengan nature itu dengan alam itu penting. Sehingga dia tahu gitu. Nah, makanya hati-hati pemuda Z ya, karena kalau Anda tidak mengerti basic skill, benerin genting, benerin lampu yang mati, laci yang benerin ban yang bocor, Anda tidak akan jadi hero di mata istri dan anak-anaknya. Tapi ketika Anda memiliki basic instinct, karena Anda touch dengan alam, Anda ketika ada kesulitan, Anda bisa memperbaikinya, Anda jadi hero. Wah, keren itu. Keren nih Pak Kadis kita ini, keren. Ini amazing nih, and big applause ini buat Pak Kadis nih. Betul itu, penting itu. Setelah itu baru soft skill-nya dong bro, bahasa Inggris, IT, harus bisa tuh, baru hard skill-nya ya. Akhirnya profesi kita, misalnya jadi sutradara, seniman, atau jadi chef, itu baru jadi basic skill dan hard skill bro, sama bahasa Inggris.
Baik Pak Kadis, menarik nih bincang mendalam di talk kita di Time Podcast. Ini memang sangat menarik untuk kemajuan pembinaan Insya Allah. keolahragaan dan kepemudaan di Kota Bogor nih. Mudah-mudahan kita berharap maju terus. Terus maju Kota Bogor. Olahraga pemudanya juga di Kota Bogor dan bisa berkibar di Jawa Barat maupun di nasional gitu. Amin. Baik pemirsa Time Podcast, demikian bincang mendalam Deep Talk kami dengan Kadispora Kota Bogor, Bapak Dr. Anas S. Rasmana MM, yang alhamdulillah begitu semangat memberikan mungkin support kepada dunia olahraga maupun dunia kepemudaan yang ada di Kota Bogor, dan berharap tetap semangat, tetap jaga kekompakan juga ya Pak Kadis, kondusivitas juga, harus. dan insya Allah mungkin bisa berkibar di semua ajang yang ada di perhelatan di Indonesia ya. Demikian pemirsa Time Podcast, bincang mendalam Deep Talk dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, Bapak Dr. Anas S. Rasmana MM, yang sudah menyampaikan secara lengkap update perkembangan pembinaan olahraga maupun kepemudaan. Harapan mungkin dari Pak Kadis nanti bisa juga terlaksana dan semua pihak kita juga bisa mendukung sehingga terwujud olahraga dan pemuda di Kota Bogor bisa maju terus berkiprah di semua tingkatan lapisan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bogor pemuda menyala istimewa juara gaskeun. Ciao.